sebuah keutamaan, yaitu selalu mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering mendengar hadis-hadis Rasulullah, berarti berkesempatan besar bagi kita untuk sering-sering mengucapkan sholawat kepada beliau. Setiap kita mendengar nama Rasulullah disebutkan, lalu kita bersholawat, maka Allah akan membalas 10 kali sholawat untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Dan tentunya sholawat ini termasuk zikir yang agung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersolawat berarti dia mengingat Rasulullah. Dia mengingat Rasulullah, maka sama saja dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah adalah manusia yang diutus oleh Allah. Kalau dia mengingat Rasulullah, berarti dia juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pada bab yang ke-11, yaitu bab fil mujahadah. Bab tentang mujahadah, yaitu berjuang. Bab berjuang, mujahadah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Baik, bab ini adalah bab yang sangat indah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, dan beliau membawakan bab mujahadah ini setelah beliau sebelumnya membawakan bab tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Maka tidak bisa seseorang itu bisa bersegera melakukan kebaikan kalau tidak dipaksa, kalau tidak butuh mujahadah, kalau tidak butuh perjuangan. Semua itu harus butuh perjuangan, butuh dipaksakan. Kalau tidak seperti itu, maka tidak bisa seseorang bisa bersegera dalam kebaikan. Ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu bab al-mujahadah. Mujahadah asal katanya dari jahada yujahidu mujahadatan. Jahada yujahidu mujahadatan, mirip dengan kalimat jihadan. Jadi kedua makna ini sama-sama merupakan masdar dari jahada. Jahada yujahidu mujahadatan atau jihadan. Sehingga mujahadah dengan jihad itu maknanya sama atau bisa dibilang mirip. Namun jihad itu kadangkala identik dengan pedang. Ketika kita menyebutkan kalimat jihad, maka kita langsung paham itu berkenaan dengan peperangan, berkenaan dengan mengangkat senjata dan lain sebagainya. Adapun mujahadah lebih umum dari jihad, yaitu berjuang bersungguh-sungguh dalam segala hal, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam meninggalkan larangan-larangan. Ini semua disebut dengan mujahadah. Baik. Kemudian di sana ada sebuah kalimat, yaitu kalimat ijtihada, ya, ijtihada yajtahidu, ijtihadan. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh. Tapi berbeda dengan mujahadah. Kalau ijtihad bersungguh-sungguh maksudnya adalah maksimal. Seseorang itu maksimal bersungguh-sungguh di dalam beramal. Ketika dia beramal dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika dia berdakwah juga dengan maksimal. Begitupun seterusnya. Adapun mujahadah, yaitu dia berjuang, nah, dan berjuang itu lebih dahsyat daripada bersungguh-sungguh. Karena berjuang itu biasanya kena ada lawannya atau ada rintangan-rintangan, ada penghalang-penghalang, sehingga diperlukan perjuangan, diperlukan mujahadah. Begitupun dalam melakukan ibadah, maka kita butuh mujahadah, perjuangan. Karena kita itu diliputi oleh hawa nafsu.
jiwa kita ini diliputi oleh nafsu, oleh hawa nafsu, dan memang itu menjadi sunatullah yang Allah berikan kepada semua manusia, diliputi dengan hawa nafsu. Allah tunjuki jalan ketakwaan dan Allah tunjuki jalan kefajiran. Namun beruntunglah orang-orang yang mengikuti jalan ketakwaan, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengikuti jalan kefajiran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Baik, maka ketika kita tahu bahwa jiwa kita diliputi oleh hawa nafsu, maka tidak bisa seseorang dengan santai-santai, kemudian seseorang dengan berhayal dia bisa menjadi orang soleh, seorang berhayal dia bisa istiqomah, seorang berhayal dia meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Ini tidak bisa dengan hayalan, tapi harus ada perjuangan, harus ada sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu tersebut. Baik, di sini Imam An-Nawawi membawakan beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan menunjukkan untuknya jalan-jalan kami, yaitu kami akan menunjukkan untuknya jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan. Baik, ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang berjihad di jalannya. Namun kalau kita cermati, jihad yang dimaksud dalam ayat ini tentu bukan jihad dengan pedang, bukan jihad dengan peperangan. Kenapa? Karena surat ini merupakan surat Al-Ankabut, yang kalau kita lihat surat Al-Ankabut itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Alias surat ini surat Makkiyah, ya. Dan kita tahu di fase Mekah itu belum ada perintah untuk berjihad di jalan Allah. Tidak ada perintah untuk berperang melawan orang-orang kafir. Jihad itu baru diperintahkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Bahkan itu 2 tahun. Pertama kali hijrah belum ada perintah berjihad. Setelah 2 tahun tinggal di kota Madinah, baru ada perintah berjihad. Dan itulah perang Badar, jihad pertama kali yang ada di dalam syariat Islam. Taib. Jadi surat ini surat Makkiyah, sehingga Allah mengatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad kepada kami atau di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka makna jihad di sini tentunya bukan jihad dengan peperangan. Jadi maknanya selain jihad dengan peperangan. Berarti jihad dengan apa? Jihad dengan amal soleh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami dalam melakukan amalan-amalan soleh, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Baik. Maka ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menunjukkan dalil tentang mujahadah. Amal soleh, ya, butuh mujahadah, butuh perjuangan. Amal soleh itu baik diantaranya seperti menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini juga butuh mujahadah. Setelah punya ilmu juga butuh jihad untuk mengamalkan ilmu itu. Kita butuh perjuangan untuk mengamalkan ilmu. Setelah kita mengamalkan ilmu, kita juga butuh jihad untuk mendakwakan ilmu itu. Maka jihad kalau konteksnya bagi Rasulullah SAW di fase Mekah, yaitu jihad di dalam berdakwah. Jadi ayat ini turun di fase Mekah, dan ketika itu Rasulullah sedang berdakwah. Maka jihad di situ adalah jihad di dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan hujah. Jadi jihad dengan dakwah atau jihad dengan ilmu, menyampaikan ilmu kepada manusia. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 52, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jangan kamu ikuti orang-orang kafir itu, dan jihadlah mereka dengan jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Surat Al-Furqan juga sama, ini surat Makkiyah. Ya, Allah perintahkan untuk jihad yang besar. Apa maksudnya jihad yang besar? Yaitu dakwah, menyampaikan hujah, menyampaikan bayinah, penjelasan yang betul-betul gamblang, dan tentunya ini butuh jihad, butuh perjuangan. Bagaimana bisa memahamkan orang, bagaimana bisa bersabar dari gangguan-gangguan di dalam berdakwah. Dan itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berjihad di dalam berdakwah. Taib. Ayat yang serupa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Masih sama surat tadi Al-Ankabut ya, ayat yang ke-6 kata Allah, "Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya dia telah berjihad untuk dirinya sendiri." Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari alam semesta. Allah tidak butuh dari alam semesta ini. Jadi ayat ini juga menguatkan yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihad li nafsihi, jihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, untuk melakukan kebaikan. Apakah tadi seperti menuntut ilmu, seperti mengamalkan ilmu, dan juga mendakwakan ilmu tersebut. Apa balasannya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, yang berjihad, berjuang untuk bisa taat kepada Allah? Lanahdiyannahum subulana. Akan kami bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Akan kami bukakan jalan-jalan kebaikan. Dibukakan jalan-jalan keistiqomahan. Dan yang dilihat oleh Allah itu perjuangan, ya, bukan hasil. Seandainya seseorang sudah berjuang untuk bisa taat kepada Allah, tapi kenyataannya dia belum mampu untuk taat secara sempurna, secara total, atau dia berjuang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, namun mungkin dia belum sempurna meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka insya Allah perjuangannya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang jangan berputus asa. Kalau dia sudah berusaha berjuang, terus dia perjuangkan itu sampai Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan hidayah untuk istiqomah, Allah memberikan hidayah untuk bisa bersegera melakukan ketaatan. Allah beri hidayah untuk benci kepada kemaksiatan. Kalau seseorang sudah benci dengan kemaksiatan yang mungkin sering dia lakukan, maka dia bisa meninggalkan maksiat itu dengan total, ya. Yang dibutuhkan di sini adalah perjuangan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan, yaitu ketika dia berjihad bersungguh-sungguh semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ihsan itu maknanya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, pasti Allah akan melihatmu. Itu makna ihsan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, dia bukan karena pengen dilihat oleh manusia, atau bukan karena ada tujuan-tujuan duniawi lainnya, tapi yang diharapkan adalah betul-betul mengharapkan wajah Allah, dia ikhlas. Maka di sini kata Allah, innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang ihsan. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang secara khusus. Ya, kebersamaan secara khusus. Kalau kebersamaan secara umum seperti atau maknanya yaitu Allah bisa mengawasi, Allah bisa melihat, Allah meliputi segala makhluknya. Ini kebersamaan secara umum. Adapun kebersamaan di sini kebersamaan secara khusus yang maknanya adalah at-ta'yin wan nasr, yaitu pertolongan dan
bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, penguatan, pertolongan, ya, hidayah. Ini maksudnya kebersamaan secara khusus. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh perjuangan untuk beramal soleh, ya, terutama kita hidup di zaman yang memang tersebar syubhat, tersebar fitnah, maka di situ butuh perjuangan. Orang yang beribadah di masa-masa seperti ini, maka seperti berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya. Orang yang beribadah di waktu haraj, di saat manusia sedang terlena, manusia banyak meninggalkan perintah-perintah agama, namun ada orang-orang yang istiqomah. Mereka terus berjuang untuk taat kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Walaupun manusia melihat hal itu biasa, tapi mereka tetap berjuang menahan dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut, maka pahalanya sangat besar, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala atau ayat yang selanjutnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu atau beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, ya. Al-yakin tidak ada perselisihan dari kalangan ulama. Al-yakin maknanya adalah al-maut, ya, kematian. Taib, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya beribadah kepada Allah itu tidak ada liburnya, tidak ada batas akhirnya, ya. Kalau seseorang sudah balik, kemudian dia sudah terkena kewajiban syariat atau dia menjadi orang yang mukallaf, maka sejak itu dia wajib untuk beribadah kepada Allah, tidak ada batas akhirnya. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia baru batas akhirnya, baru selesai di situ. Tapi kalau dia belum meninggal dunia, maka tetap wajib dia beribadah kepada Allah. Kalau seperti itu, maka dibutuhkan mujahadah. Ibadah itu tidak ada liburnya, tidak ada batas akhirnya. Selagi kita masih hidup, maka butuh perjuangan untuk bisa beribadah sepanjang itu, beribadah sepanjang usia kita, ya. Ini tidak mudah, maka dibutuhkan perjuangan mujahadah, ya, sampai datang kematian kepadamu. Dan dari ayat ini juga menjadi dalil bahwa tidak ada batas tertentu atau level atau tingkatan tertentu di dalam ibadah, ya. Tidak ada keyakinan kalau dia sudah sampai level ini, level itu berarti dia sudah tidak wajib beribadah. Maka tidak ada sama sekali. Karena beribadah kepada Allah itu sampai datang kematian. Siapa yang lebih hebat ibadahnya dari baginda Nabi SAW? Tidak ada manusia di muka bumi ini yang ibadahnya lebih hebat daripada Rasulullah, atau di umatnya Rasulullah tidak ada yang lebih hebat dari beliau. Beliau orang yang paling takwa, beliau orang yang paling takut, beliau orang yang paling banyak amalannya. Walaupun demikian, beliau tidak mencapai level tertentu. Beliau tidak mengatakan saya sudah banyak ibadahnya dan saya sudah sampai pada level ini, lalu sudah gugur kewajiban bagi saya. Tidak ada bagi baginda Nabi SAW, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang ibadahnya tidak sama dengan Rasulullah. Bahkan bukan Rasulullah, dengan sahabat saja mungkin amal soleh kita tidak sampai dengan para sahabat Nabi. Tiba-tiba kok ada orang yang sudah sok-sokan mengatakan saya sudah sampai level ini, sudah gugur syariat, sudah gugur kewajiban ibadah. Nah, ini kesesatan, ya. Dia sudah punya level ma'rifah, kemudian naik lagi tingkat hakikat. Kalau sudah hakikat sudah yang halal jadi haram, yang haram bisa jadi halal, atau hal-hal yang disyariatkan sudah tidak berlaku bagi dirinya. Ya, ini semua adalah talbisul iblis, ya, kesesatan yang dibungkus dengan ibadah.
Maka tidak boleh seorang berkeyakinan demikian. Rasulullah ketika sakit keras, beliau sempat-sempatnya keluar untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Beliau minta dimandikan atau minta didatangkan air untuk bisa beliau mandi atau beliau siram ke tubuhnya karena saking demam tinggi, ya, panas yang sangat tinggi, agar lebih kuat untuk bisa berdiri. Beliau kadang atau disebutkan mengikat kepalanya karena demam tinggi dan pusing. Beliau keluar sampai digotong, ya. Dan beliau masih keluar untuk bisa sholat dan bahkan mengimami sebagian kaum muslimin untuk sholat. Ya, mengimami kaum muslimin untuk sholat di saat sholat maghrib, ya. Beliau membaca surat Al-Mursalat ketika itu. Beliau sedang sakit, tetap ibadah, ya. Bahkan di detik-detik menjelang beliau meninggal dunia, beliau mengingatkan as-salat, ya. Perhatikan salat kalian, wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kalian, budak-budak kalian, ya. Perhatikan itu. Maka kita harus bersungguh-sungguh sampai datang kematian. Dan tidak benar ketika ada yang menafsirkan, kalau saya belum yakin berarti saya enggak perlu beribadah kepada Allah, ya. Ini juga malah sesat, ya. Karena yakin di sini maknanya adalah al-maut. Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir menguatkan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu lam nakum minal musallin, ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin, ya, dulu di dunia kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan dulu kami di dunia kami duduk bersama orang-orang yang suka mengolok-ngolok, ya, mengolok-ngolok Rasulullah dan sahabatnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu di dunia kami mendustakan hari kebangkitan. Hatta atanal yakin, sampai datanglah kepada kami al-yakin, ya. Apa itu al-yakin? Kematian, ya. Ini dalil bahwa al-yakin itu maksudnya adalah kematian. Kenapa al-yakin atau kematian itu dinamakan al-yakin, ya? Karena kematian itu betul-betul orang akan yakin kalau sudah datang kepadanya. Kalau dia belum meninggal dunia, belum datang kematian kepadanya, biasanya manusia itu belum terlalu yakin. Dia baru betul-betul yakin tentang informasi yang Allah sampaikan, tentang informasi yang Rasulullah sampaikan. Dia baru betul-betul yakin, bahkan hakul yakin sampai ainul yakin kalau dia sampai kepadanya kematian. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Takatsur, ya, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya, menumpuk-numpuk harta itu telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, alias sampai kalian masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, ya, kalian akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kalian akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmul yaqin, ya. Tsumma apa lanjutannya? Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Nah, jadi kalian akan betul-betul mengetahui dengan ilmu yakin, bahkan dengan ainul yakin, yaitu betul-betul kalian melihat sendiri itu apa yang Allah beritakan dahulu di dunia. Mungkin kalian kurang yakin, kurang percaya, begitu sudah meninggal dunia baru dia yakin. Maka kita tahu banyak orang-orang yang meninggal dunia mereka menyesal. Allah sebutkan orang-orang yang meninggal dunia, apakah ketika sedang sakaratul maut atau ketika sudah masuk ke dalam liang kubur, mereka baru menyesal. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kenyataan, sudah betul-betul yakin
Adapun di dunia ini masih kadang setengah-setengah, ya. Bahkan lebih banyak orang yang tidak yakin dan baru sadar ketika datang kematian, ya. Minta kepada Allah untuk dikembalikan, minta dihidupkan lagi, minta dikembalikan ke dunia walau hanya sesaat, namun itu semua sudah tidak berlaku. Oleh karena itu perlu kita mujahadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Dan tadi kita singgung bahwa untuk beramal itu butuh paksa, ya, dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, ya tidak akan pernah jalan, ya. Apapun itu butuh dipaksakan. Baik. Bisa kita sebutkan untuk beramal maka dibutuhkan 4M, ya, 4M. Yang pertama, memaksa. Jadi mungkin terasa berat, ya. Namun dipaksa untuk bisa bangun ketika mendengarkan azan, untuk bisa membaca Quran. Kadangkala berat, namun harus dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan, ya, maka lama-lama yang kedua membiasakan, yaitu dia akan merasa terbiasa. Karena sering dipaksakan, lama-lama sudah terbiasa. Walaupun orang yang terbiasa ini dia masih melakukan itu dengan ada keterpaksaan. Orang yang sudah terbiasa pun ketika melakukan sesuatu dia akan melakukan dengan keterpaksaan. Artinya dia harus memaksakan dulu baru dia bisa membiasakan. Setelah dia sudah membiasakan, ya, ini yang kita namakan dengan istiqomah, ya. Orang kalau sudah dipaksakan lama-kelamaan sudah istiqomah. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Mungkin dahulu ada orang yang salat 5 waktu itu beratnya luar biasa. Mungkin dalam satu hari dia hanya salat 2 waktu. Maghrib dan Isya. Yang 3 waktunya bablas, tidak salat sama sekali. Atau ada yang dulu sholat subuh tidak pernah, ya. Kalau sholat yang lain mungkin dia masih sholat, tapi sholat subuh sama sekali tidak. Atau ada yang sholat duhur, sholat asar sama sekali tidak. Nah, ini orang yang belum terbiasa, ya, sangat berat untuk memulai sholat 5 waktu. Ketika dipaksakan, alhamdulillah sudah membiasakan, ya. Seperti kita sekarang ini, alhamdulillah kita sudah terbiasa untuk sholat 5 waktu. Jadi begitu azan dikumandangkan, kita dengan penuh kesadaran kalau ini sudah menjadi kewajiban dan kita harus menjalankannya, ya. Alhamdulillah ini sudah istiqomah, ya. Baru kemudian naik tingkat berikutnya yaitu membutuhkan, ya. Ini level lebih tinggi daripada istiqomah, yaitu dia merasa butuh terhadap sholat tersebut. Jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi memang dia merasa butuh dengan ibadah itu. Indikatornya yaitu dia lakukan dengan maksimal. Dia lakukan dengan maksimal. Dia kerjakan dengan betul-betul mengharapkan balasan yang sempurna. Kenapa? Karena itu menjadi kebutuhan. Ketika sholat, dia sholat di awal waktu, kemudian dia sholat dengan khusyuk, bahkan dia lakukan sunnah-sunnah, ya. Dia sholat semaksimal mungkin, ya. Ketika azan dikumandangkan, dia sudah berada di dalam masjid. Azan selesai, dia sholat antara azan dan iqamat, atau dia sholat qobliyah. Habis sholat qobliyah, dia menunggu iqamat dengan bermunajat, berdoa kepada Allah, atau dengan berzikir, dengan banyak beristighfar. Dia lakukan dengan maksimal, ya. Begitu datang imam, kemudian qomat dikumandangkan, dia sholat dengan maksimal, dengan sangat khusyuk. Selesai sholat, dia tidak buru-buru pergi, tapi dia membiasakan untuk berzikir, ya. Kalau seperti ini, maka orang yang sudah membutuhkan, ya. Jadi dia lakukan dengan semaksimal mungkin. Baru naik level yang berikutnya adalah menikmati.
Ya. Ini level yang paling tinggi ketika dia sudah menikmati ibadah yang sudah dia lakukan. Nah, kalau orang yang sudah menikmati, semakin lama dia beribadah, dia semakin menikmati. Salat semakin lama semakin nikmat. Dan itulah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semakin nikmat di dalam salatnya. Baik, jadi levelnya yang pertama butuh dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, memang sulit seseorang itu bisa melakukan amal soleh. Dalil berikutnya, wa qala ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan ingatlah kepada nama Tuhanmu wa tabattal ilaihi tabtila. Dan terputuslah ya dengannya atau kepadanya dengan betul-betul terputus ya. Ai inqita ilai, yaitu terputus dari manusia untuk beribadah kepada Allah. Ingatlah Tuhanmu atau ingatlah nama Tuhanmu dan terputus dari manusia. Fokus untuk beribadah kepada Allah. Ini juga sama, orang bisa terputus dengan manusia. Maksudnya dia menjauhi manusia untuk fokus beribadah, ini juga butuh perjuangan. Di sini kata para ulama yang dimaksud dengan watabattal ilaihi tabtila, terputus dari manusia, ada dua makna. Makna yang pertama adalah betul-betul ikhlas. Ketika beribadah kepada Allah, dia sangat ikhlas. Terputus dari manusia artinya tidak mengharapkan apapun dari manusia. Tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan apa saja gelar-gelar dari manusia, tapi dia beribadah kepada Allah wa tabattal ilaihi tabtila. Terputus dari semua manusia, fokus, ikhlas, tujuannya ibadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan, butuh mujahadah. Tidak gampang orang beribadah dengan ikhlas. Banyak sekali rintangan-rintangan yang membuat orang itu pengen dilihat ketika ibadah ini, ibadah itu, pengen dilihat. Apalagi ketika mudahnya media di zaman kita sekarang ini, orang pengen ibadah apa saja pengen diekspos, pengen diketahui oleh orang lain. Puasa pengen diketahui oleh orang lain, umroh, berhaji pengen dilihat oleh orang lain, pengen diketahui oleh orang lain. Bersedekah, membantu orang lain, membayar zakat, pengen semua itu dilihat oleh orang lain. Maka sangat rawan seseorang itu bisa tidak bisa ikhlas. Maka butuh perjuangan untuk bisa ikhlas. Bahkan bukan hanya orang-orang awam, orang-orang yang berilmu pun kadangkala sulit untuk ikhlas. Ketika dia berdakwah, menyampaikan ilmu, belum tentu ikhlas ya. Maka dibutuhkan perjuangan di dalam berdakwah dengan ikhlas. Dan konteksnya dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah untuk terputus dari manusia, yaitu ikhlas di dalam beribadah, termasuk di dalam berdakwah ya. Ketika engkau berdakwah maka tidak mengharapkan apapun dari manusia. Makna yang kedua, watabattal ilaihi tabtila, yaitu mengasingkan diri dari manusia. Berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, terputus dari manusia, kita menghindar dari manusia supaya tidak dilihat oleh orang lain, atau supaya dia fokus, tidak ada gangguan sama sekali. Dia punya waktu-waktu khusus untuk bermunajat, dia punya waktu-waktu khusus untuk berzikir kepada Allah, tidak mau diganggu. Nah ini kita butuh perjuangan. Seseorang bisa terputus dari manusia, maksudnya bukan terputus 100%, tapi dia punya waktu-waktu, dia tidak harus bergaul dengan manusia, dia menyendiri untuk merenungkan, untuk muhasabah, untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah, untuk tadabbur. Dia punya waktu-waktu tertentu dan dia menghindar dari manusia untuk baca Quran atau untuk i'tikaf ya. I'tikaf juga tujuannya adalah untuk menghindar dari manusia. Kita menyendiri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah.
atau dia berzikir, ya, dan seterusnya. Dan inilah kebiasaan kaum salafus saleh, ya. Mereka apabila sudah mencapai usia 40 tahun, maka mereka banyak mengasingkan diri. Ya, mereka menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kata Imam Malik, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilm wa yukhalituna an-nas hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanah fa idza atat alaihim i'tazalu an-nasa washtaghalu bil qiyamah hatta ya'tiyahumul maut. Aku menjumpai ahlul ilm, ya, para ulama di negeri kami, yakni negeri Madinah, wa hum yatlubuna dunya wal ilm, dan kami tahu mereka mencari dunia dan juga mereka mencari ilmu. Ketika umurnya belum sampai 40 tahun, mereka juga bekerja, mereka juga sekaligus belajar, ya, wa yukhalituna nas, mereka juga bergaul, duduk bercengkerama, bermajelis dengan manusia. Hatta ya'tiya ahadihim arba'una sana, sampai datang kepada salah seorang dari mereka 40 tahun. Kalau sudah sampai usia 40 tahun, maka i'tazalun nasa, mereka mulai menjauhi manusia, mengasingkan diri, wastaghalu bil qiyamah, lalu sibuk untuk menegakkan ibadah, ya. Sibuk untuk sholat, sibuk untuk baca Quran, untuk ibadah, untuk berzikir dan yang lainnya, hatta ya'tiyahumul maut, sampai datang kepada mereka kematian. Masya Allah, begitulah kebiasaannya para salafus saleh. Mereka membiasakan diri untuk menjauhi manusia, karena sering bertemu dengan manusia tentunya akan rawan menimbulkan dosa, ya. Apakah karena menjatuhkan orang lain, apakah karena terlalu membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, walaupun mungkin bermanfaat untuk dunia, tapi kaum salafus saleh mereka menghindar, karena kalau tidak bermanfaat untuk akhirat mereka jauhi. Apalagi kalau tidak ada manfaat untuk dunia, tidak ada manfaat untuk akhirat, ya. Maka kita watabattal ilaihi tabtila, ya, yaitu berkhulwat dengan Allah, menjauh dari manusia untuk beribadah. Dan ini tentunya butuh perjuangan. Orang yang biasanya senang kumpul-kumpul, senang bersama teman-temannya, tiba-tiba dia harus punya waktu menyendiri, maka dibutuhkan perjuangan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, dalil yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal dengan amalan sekecil dzarrah, yaitu semut hitam yang paling kecil, khairan yarah, ya, dan amalan itu kebaikan, dia akan melihat balasannya. Ini dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan bahwa kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Kalau begitu, mari kita bersungguh-sungguh berjuang untuk mengamalkan kebaikan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan apapun itu, karena akan dibalas oleh Allah. Ayat yang serupa yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'dhama ajra." Ya, surat Al-Muzammil ayat 20. Apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian dari amalan kebaikan, tajiduhu 'indallahi huwa khairan, maka kalian akan mendapati balasannya di sisi Allah itu lebih baik. Wa a'dhama ajran, ya, dan pahalanya lebih agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Ini ayat yang sangat indah yang Allah sebutkan memotivasi kita untuk beramal soleh, ya, karena apapun yang kita lakukan dari kebaikan maka akan mendapatkan di sisi Allah lebih baik.
balasannya di sisi Allah lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemurah memberikan balasan itu tidak serupa dengan kebaikan yang kita lakukan. Justru Allah akan membalas dengan berlipat-lipat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi asri amsalihah, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan atau melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Atau kebalikannya, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atan mislahu. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka balasan keburukan itu satu keburukan serupa dengan keburukan itu. Inilah kasih sayang Allah kepada manusia. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan Allah balas dengan berkali-kali lipat, bahkan sampai 70 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Maka kita butuh perjuangan, ya. Kita butuh berjuang untuk selalu beramal, karena kita tahu bahwa setiap amalan yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah, bahkan Allah balas dengan berlipat-lipat. Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengucapkan ucapan yang sangat indah, ya. Kata beliau, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kata Syekh Sa'di, kebaikan itu dilipat gandakan, ya, menjadi 10 kebaikan. Ila sab'umi'a di'fin ila ad'afin katsiratin. Bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat lagi, ya. Tidak sampai tidak terhingga. Waliya'lama anna mithqala dzarratin minal khairi fi hadhihi dar yuqabiluhu ad'afan ad-dunya. Hendaknya seorang mengetahui bahwasanya kebaikan walaupun hanya sebutir biji sawi, ya, maka atau kebaikan di dunia ini walaupun sebutir biji sawi, maka itu berhadapan dengan kebaikan yang berlipat-lipat di dunia ini. Wa ma 'alaiha fi darin na'im al-muqim. Apalagi balasan nanti di hari pembalasan, di hari yang kekal, hari yang penuh dengan kenikmatan. Ya, maka dia akan mendapatkan balasannya yang berlipat-lipat di hari kiamat, berupa minal ladzati wasyahwat, berupa kelezatan dan juga kesenangan. Wa annal khaira wal birra fi hadhihi dunya madatul khair wal bir fi daril qarar. Ya, sesungguhnya kebaikan ataupun albir, ya, di dunia ini, maka itu menjadi madatul khair, ya, menjadi asas, ya, kebaikan di darul qarar, yaitu di hari yang kekal, yaitu hari kiamat. Wa bidurrihi wa aslihi wa asasihi, ya, dan itu menjadi asas kebaikan untuk hari kiamat, ya. Kebaikan sekecil apapun di dunia ini itulah asas kebaikan di akhirat. Atau bisa dibilang beliau bahasakan di sini dengan bidurrihi, yaitu dengan benih kebaikan di akhirat. Jadi seorang yang menanam kebaikan sekecil apapun di dunia itu menjadi benih untuk kebaikan nanti di akhirat, ya. Maka jangan bosan-bosan untuk menanam kebaikan, karena setiap yang kita tanam dari kebaikan itu akan menghasilkan, ya, benih yang kita tanam itu akan berbuah nanti di hari kiamat. Faya asafa ala awqatin madad fil ghaflat. Maka sangat disayangkan waktu-waktu yang berlalu dalam kondisi kelalaian, ya, tidak dimanfaatkan. Wa hasrata ala azmanin taqadat bi ghairi a'mali salihah. Dan betapa meruginya waktu yang terbuang tanpa amal soleh. Wa gauthahu min qulubin lam yu'athir fiha wa'dan bari'iha. Dan
betapa menyesalnya hati yang tidak tersentuh dengan nasihat dari Tuhannya. Ya. Dan hanya kepada Allah kita mengadu dan hanya kepada Allah kita mengeluh. Ya. Jadi kebanyakan manusia tidak memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk berjuang menanam kebaikan. Padahal setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah bahkan berkali-kali lipat. Maka sangat disayangkan kalau disia-siakan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum," ya, dan apa yang kalian lakukan li anfusikum, itu untuk diri kalian. Kebaikan yang kalian lakukan itu bukan untuk Allah. Yang kalian dapatkan adalah untuk diri kalian sendiri. Siapa yang menanam kebaikan, dia juga akan memanen kebaikan di akhirat. Jadi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikan kita kembali untuk diri kita sendiri. Allah alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra." Apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, ya, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu kembali untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk orang lain atau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Dan di sini merupakan fi'il syarat, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, maka tajiduhu 'indallah huwa khairan. Kalian akan mendapati di sisi Allah itu lebih baik. Jadi ada fi'il syarat, ada jawabu syarat. Ya, fi'il syarat yaitu kalau bahasa kita, jika seperti ini maka seperti ini, ya. Jika begini maka begini, ya. Apa namanya dalam bahasa Indonesia? Sebab akibat. Ya. Jadi namanya dalam bahasa Arab yaitu fi'il syarat. Ya, fi'il syarat konteksnya ketika dalam kondisi an-nafyu, dalam kondisi syarat, maka maknanya bersifat umum, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, ya. Jadi dia fi siyakin nakirah, ya. An-nakirah fi siyaki syarat, ya. Posisinya dia kondisinya nakirah, maka maksudnya adalah bersifat umum. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, ya. Min khairin ini kalimat nakirah yang didahului oleh syarat. Syaratnya itu wama. Wama itu artinya dan apa saja, ya. Dan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, min khairin itu nakirah, bermakna umum, berarti kebaikan apa saja. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, akibatnya atau sebabnya, ya, yaitu kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah, atau diistilahkan dengan jawabus syarat, ya, yaitu pasti kalian akan menemui balasannya di sisi Allah. Jadi ini bersifat pasti. Apapun kebaikan, ya, kecil maupun besar yang kalian lakukan, pasti kalian akan mendapati balasannya di sisi Allah, bahkan lebih baik. Kemudian ayat yang terakhir, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini juga memotivasi kita untuk mujahadah, terutama di dalam berinfak. Di dalam berinfak butuh perjuangan, ya. Mungkin seorang punya uang yang dia simpan, kemudian dia sedang pengen uangnya jadi banyak, tapi ada panggilan untuk berinfak, maka di situ butuh perjuangan, ya. Dia sangat sayang dengan hartanya itu, tapi dia berjuang melawan keinginan itu, dia hilangkan keinginan itu, kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah Maha mengetahui atas apa yang dia infakkan itu. Walaupun mungkin orang tidak tahu apa yang dia infakkan. Dan berinfak butuh perjuangan. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah pertemuan selanjutnya baru kita masuk pada hadis. Langsung saja kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.